Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Anissa TV. Halo sobat-sobat Anissa TV, Tenisa. Kembali lagi bersama saya, Rizky Lingga pastinya. Kita akan kembali lagi untuk menjelajahi sejarah. Dan kali ini kita berada di daerah Jakarta, yaitu Museum salah satu rumah pahlawan nasional, Bapak Aha Nasution. Di sini saya tidak hanya sendiri, tapi saya ditemani oleh teman saya, yaitu guru PPKN pastinya ya. Kita panggil Ibu Liwa. Oke. Assalamualaikum Bu Liwa. Halo, Ibu. Apa kabar? Sehat, Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah. Ibu, Iya, saya senang ya. pastinya senang sekali ya Bu sekali, ya. Bu. Saya mohon Iya. bantuannya. Kita akan keliling room tour ya ke rumah salah satu pahlawan nasional. Nah, proklamasi. Betul ya. Revolusi. Pahlawan nasional Bu. Iya. Ya. Oke, baik. Kita langsung aja kali ya Bu ya. Langsung ke dalamnya Bu ya. Siap. Ayo sobat Ya, Tenisa, kita ikuti ya. Oke, ini salah satu diorama monumen yang begitu menjadi keistimewaan museum ini. Oh ya. Yaitu ini monumen Patung patung Bapak Bapak Nasution. Jenderal Besar Dr. Aha Nasution. Ya, beliau adalah pahlawan nasional ya Bu ya. Iya. Ya, disebut sebagai pahlawan nasional karena pada saat penculikan beliau berhasil kabur ya pada saat berhasil itu ya. melindungi diri Iya. untuk akhirnya adalah sebagai sumber data, sebagai sumber hidup untuk informasi-informasi yang saat ini kita bisa menerima informasi tentang sejarah bagaimana PKI ingin menggulingkan, mengganti ideologi negara menjadi komunis. Tapi dengan hadirnya Bapak yang masih hidup waktu itu menjadikan beliau adalah saksi hidup sejarah. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana gambaran, bagaimana realitas saat perjuangan para jenderal untuk mempertahankan ideologi kita, yaitu Pancasila. Ini suasana rumahnya ya Bu ya. Iya, ini Ya, ruang boleh dilihat di sini nerima tamu. Sobat Tenisa. Ini adalah meja dan kursi favorit pada saat itu ya, Iya, Bapak Jenderal Bapak Jenderal. Nasution. Kalau nerima tamu dia langsung di sini dulu. Ya, ini apa namanya, ruang favoritnya, ruang kesukaannya. Oke. Boleh kita lanjut lagi Bu? Boleh Bu, kita langsung masuk ya ke ruang kerja beliau. Nah, ini kita ada di mana ini Bu? Ini adalah ruang kerja dari Bapak Jenderal Aha Nasution. Oh, ruang kerjanya Ini ya. salah satu duplikasi ya saat Duplikatnya beliau ya. bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas negara. Wah, ini foto aslinya ya Bu ini ya. foto aslinya Bu. Wow. Ya. Ini telepon yang selalu siap sedia. Ini bagian dari buku-buku Koleksi koleksi. buku-buku yang mereka miliki, Bapak Jenderal miliki. Iya, betul. Luar biasa Mengenai sekali pemerintahan, ya, mengenai gerakan-gerakan negara ya. Iya. Jadi di sini identik dengan buku-buku politik Bu. Bu. Wah, luar biasa Iya. sekali nih. Terus kita mau kemana lagi nih Bu? Ya, semoga dengan buku ini kita jadi tambah wawasan tentang betul. sejarah apa namanya nasional ya Bu ya, Betul, pahlawan-pahlawan betul. nasional. Oke, Kita akan ke lanjut ruang, kemana ini Bu? Ke ruang dalam ya. Ke ruang Ya, dalam. ke ruang dalam. Ini ada di ruangan keluarga besar Bapak Jenderal Aha Nasution. Ya, ruang tamu ya Bu ya. Ya, ruang tamu Bu. Ini kok Ini masih kalau asli saya ya? lihat, saya lihat kok warna Iya. temboknya, catnya kok berbeda ya Bu ya. Ini ada ceritanya mungkin. Ada maknanya Bu. Apa itu, Bu? Menurut Jenderal Nasution, warna yellow itu adalah warna kuning itu warna smart, warna semangat, warna kecerdasan, warna kepintaran. Iya. Dan di situ ada identik dengan semangat juang Bu. Oh, semangat juang. Iya, jadi Berarti ini adalah warna favorit beliau. Oh, Ya. jadi warna kuning itu punya arti tersendiri ya Iya, bagi Pak Nasution ya. Identik Oke. dengan gagah, semangat. semangat. Identik semangat Bu, Semangat judulnya ya. sih ya, kuning. Oke, baik ini. Berarti kita langsung aja nih ya ke lorong ini ya Bu ya. Iya, kita Boleh? lanjut ke bagian yang di dalam Bu. Boleh, Ya, siap. di sana ada kamar
Bapak Jenderal A.H. Nasution. Bapak. Ini kalau ini apa ini Bu nih? Ini adalah waktu itu pasukan Cakrabirawa ingin menculik ya, ingin proses penculikan ya. Ingin menculik, mendobrak pintu kamar Bapak Jenderal A.H. Nasution. Oh, berarti ini silakan Bu, kita tempat ke dalam. Tidurnya ya? Iya, di dalam. Sobat Tenisa, boleh Kita lihat. Oh, jadi ini adalah ruang tidur beliau ya, Pak Nasution pada saat itu ya. Betul, nah, Bu. ini kalau 3 patung ini apa nih Bu? Boleh diceritakan Bu? Iya, ini adalah salah satu contoh saat itu bagaimana pasukan Cakrabirawa yang begitu kejam ya, langsung mendobrak pintu Bapak Jenderal Nasution untuk mengambil jenderal secara paksa. Wah, seperti itu ya. Jadi, berarti didobrak ini pintu ya? Ingin didobrak. Padahal saat itu Pak Jenderalnya sedang ada di kamar dengan istri tercintanya, kemudian ada anak juga tidur. ya? Iya, ada anak bungsunya yang bernama Ade Irma. Ya, Ade Irma, oke. Mungkin bisa kita lihat ya bagaimana di situasi di kamar. Iya, boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini Bu, kalau ini apa ini ya Bu ya? Bekas retakan-retakan dan lubang-lubang ini. Ini menjelaskan bukti ya bahwa saat itu pasukan Cakrabirawa itu ingin dengan kasarnya berusaha mendobrak pintu, tapi pintunya ditahan dari dalam sehingga susah untuk dibuka dan pada akhirnya dia dengan menggunakan senjata menembakkan pelurunya ke dalam. Ini bekas-bekas. Oh, ini bukti sejarah ini ya. Peristiwa yang ini kalau sobat Anissa TV nih, kalau bisa teman-teman kesini, ini tuh tebel banget loh. Kebayang pada saat peristiwa itu terjadi, wah kejam banget ini. Sampai tembus ya. Sampai tembus ini. Saya merinding loh sobat. Ayo. Ada yang lebih ceritanya lebih ini lagi Bu di dalam. Oh di dalam. Iya. Oke. Yuk sobat Anissa TV kita masuk ke dalam lagi. Ya. Ini Ibu salah satu tembusan peluru yang nyasar ke sini. Wah. Sampai dari sana nembus ke sini. Dari pintu sampai tembus ke sini ya. Iya. Bahkan sampai ke tembok juga ya Bu ya. Kalau kita lihat ya. Nah, itu dia. Wah. Iya. Berarti senjatanya luar biasa ya kemarin. Kebayang kalau sampai kena ya. Nah, itu dia. Tapi ada korban nggak Bu di sini Bu pada saat terjadi penembakan itu? Iya, waktu itu kejadiannya Bapak Jenderal berusaha untuk menghindar. Iya. Kemudian dilindungi oleh istri dan saat itu ada anaknya bungsu ya. Yang kita kenal juga sebagai Ade Irma. Oke, Ade Irma ternyata menjadi salah satu korban penembakan pada saat itu ya Bu ya. Oh iya ya. Usianya masih 4 tahun. 4 tahun, bayangin sobat Anissa TV, 4 tahun sudah menjadi korban penembakan kekejaman PKI pada saat itu ya. Iya. Mungkin kita ke belakangnya Bu. Boleh, lebih jelas Bu. Wah, apa mungkin ini yang tadi Ibu sebutkan ya, iya, anak Bapak Nasution ya? Ini salah satu bagian dari peristiwa kekejaman pasukan Cakrabirawa yang tidak mengenal usia ya. Bahkan umur 4 tahun pun menjadi korban. Itu mereka nggak manusiawi lah istilahnya ya. Anak sekecil ini harus menanggung. Nah, kalau ini peristiwa apa nih Bu, Pak Nasution ini? Saat itu pas Pak Jenderal itu ingin berusaha melindungi diri dari pasukan Cakrabirawa, sehingga dia lari ke belakang lalu melompat pagar ya Bu ya. Iya. Di belakang itu ada tembok besar rumah, sehingga dia loncat dan berhasil kabur. Kabur. Tapi sambil dengan rasa sedih dan luar biasanya melihat istri dan anaknya dalam beserta keadaan keluarganya ya. Itu Bu. Sangat luar biasa ya. Teman-teman Tenisa, mungkin teman-teman bisa merasakan ya betapa luar biasanya Pak Nasution ini beserta keluarganya untuk melindungi dirinya gitu ya. Mungkin di sini juga teman-teman Tenisa bisa melihat beberapa koleksi pakaian-pakaian yang dimiliki oleh Bapak Jenderal Nasution. Ya, ini ya Bu ya. Iya. Ini pakaian kesatuan. Oh ya, termasuk
pangkat juga ya, Iya, kolonel. pangkatnya. Tuh. Serta prestasi Bu, bintang-bintang prestasi Ya. yang pernah beliau alami sehingga Dapatkan mendapat ya. bintang-bintang seperti itu. Ya. Wah. Baik ya, kita sudah lihat ruangan ini ya. Kita tadi sudah melihat ruang tamu, ruang Betul, kerja, benar. ruang tidur, bahkan kejadian pada saat Bapak Jenderal ingin bisa menyelamatkan diri. Dan Iya. sekarang kita lanjut ke Kita lanjut ruang Bu, mana di lagi? ruang Bu? berikutnya ada yang lebih Ger banyak lagi lagi ya? lebih banyak lagi cerita yang ingin kita tahu. Baik. Wah, kita ada di ruangan apa ini Bu sekarang ini? Iya, ini yang akan kita masuki adalah ruang Ade Irma Bu. Ada Irma. Iya. Wah. Kita masuk ya Bu ya. Sini. Baik Ibu. Assalamualaikum. Ya ini Wah. fotonya Apa Ibu, ini, Bu? foto almarhum Ade Irma. Oh, ini foto Ini- asli iya, ini almarhum. foto anak bungsu Bapak Jenderal Aha Nasution yang menjadi korban keganasan Cakrabirawa. Masih lugu, masih polos, masih suci. Tapi sudah jadi pahlawan. Menjadi Pahlawan pahlawan, nasional. Nah, Wah, ini bersama ayahnya. Iya. Ya. Oh, ini baju-baju Nah, iya ini. koleksi ya, barang-barang. Oh iya, ini ada barang pribadi. Peninggalan barang-barang pribadi Putri Jenderal Aha Nasution Oh. masih tetap terjaga Terjaga. sebagai ya. saksi sejarah. Mungkin Ibu bisa ceritakan ini, Bu. Pakaian yang digunakan Iya, yang kapan ini? yang ini dulu. Iya. Ini adalah contoh dari saat itu Ade Irma Nasution berulang tahun. Ya. Tapi dia minta hadiahnya baju tentara, baju Ya. yang seperti ayahnya punya. Oh Nah, ya. sehingga dibuatkan oleh ibunya walaupun ukurannya kecil tapi sama dengan ayahnya seperti itu. Kemudian ini baju sehari-harinya setiap dia bermain, Ya. ini baju yang dipakai. Ini bonekanya yang dipakai, boneka kesayangan. Kemana-mana tuh selalu dibawa dengan penuh kasih sayang walaupun boneka, tapi dia kesenangannya ini. Oh. Ya, kemudian ini adalah baju Jenderal Aha Nasution saat dimana dia masih lemas, masih lemah, masih shock karena menghadapi kenyataan seluruh temannya dibinasakan oleh pasukan Cakrabirawa. Tapi dia tetap dengan tongkatnya, dia menyaksikan penguburan, pemakaman teman-teman setianya, para jenderal Indonesia yang dipaksa dibunuh untuk membalikan ideologi negara menjadi negara komunis. Dan pada tanggal 4 Oktober ya kalau nggak salah ya Bu ya, Iya, itu benar, Bu. pemakaman itu Benar. dilakukan Iya. ya. Dan 1 hari setelahnya baru dapat kabar bahwa putrinya Ade Irma ini telah meninggal dunia. Menyusul gitu. jadinya. Menyusul. Dan baju ini pun masih tetap digunakan Tenisa. Masih tetap digunakan saat pemakaman Ade Irma. Ya. Jadi begitu bersejarah baju ini karena menyaksikan detik-detik terakhir berpisah dengan teman-teman tercinta, berpisah dengan anak kesayangannya. Ya. Ya, Dan seperti itu. baju yang digunakan Ade Irma pada saat itu tidak ada di sini ya, Sobat Tenisa, tapi dialokasikan, dikembalikan ke museum apa itu, Lubang Buaya. Museum Lubang Buaya Ya, Lubang yang Buaya. ada di Jakarta Pondok Gede, juga, Pondok Pondok Gede, Gede ya. Jakarta Timur. Ya. Dan ini apa nih Bu? Ini Ya, ini adalah sebuah dipan ya. Dipan. Dipan dengan tongkat Bu. Ya. Di mana dipan dan tongkat ini digunakan untuk merawat Jenderal Aha Nasution. Jadi saat Aha Nasution sakit, Ya. nah ini tempat saksi bisunya ya. Ya. Tempat. Oh jadi Iya, pada saat Bapak Jenderal ini Iya. berhasil melarikan diri, beliau ini terkena peluru ya, Iya, di sampai kaki, Bu. ya sampai kakinya. mengakibatkan kaki beliau ini Iya. patah ya dan terluka. Patah karena terjun dari Lompat juga dari ketinggian. ketinggian. Kemudian kakinya kena tembakan sedikit. Iya, iya. Seperti itu. Sehingga dia jalannya dibantu dengan Tongkat ini. Kemudian tempat tidur ini adalah tempat beliau dirawat seperti itu. Iya. Baik, ini Gimana, sudah Bu? mulai wah, Kita sudah bisa ngebayangin membayangkan luar biasa sekali pengorbanan orang-orang yang ingin menjatuhkan ideologi negara kita. Jadi- tapi masih selamat ya Bu ya. Betul sekali. Jadi Sobat Tenisa, ya sudah saatnya kita ini sebenarnya
punya kewajiban ya Bu ya untuk menjaga Indonesia. Menjaga betul. Indonesia, melanjutkan perjuangan mereka. Melanjutkan perjuangan mereka. Berarti dengan istilah NKRI harga mati itu benar-benar ya Bu ya? Benar Bu. Benar sekali. NKRI harga mati. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Boleh. Kita kemana lagi nih Bu? Kita ke ruang ini Bu. Ke ruang apa Ibu? Nah, kita sekarang sudah ada di ruangan yang besar ya Bu ya. Ini adalah ruang makan yang dimiliki oleh Bapak Nasution dan keluarga. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini ada diagrama yang menggambarkan pada saat penculikan yang terjadi. Ini mungkin Ibu bisa menjelaskan nih apa yang terjadi di ruang makan ini pada saat itu, Bu. Ya, baik. Kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada Ibu Nasution sedang menggendong Ade Irma yang sudah tertembak. Tertembak ya. Dengan tidak manusiawinya masih juga ditodong dengan senjata untuk dipaksa mencari tahu, mencari informasi di mana Jenderal Nasution. Oh, jadi pada saat itu pasukan ini bertanya kepada Ibu ini, di mana Pak Nasution? Seperti itu ya Bu ya? Seperti itu. Ya. Mungkin kita bisa bayangkan ya dengan kondisi anak berlumuran darah. Ya. Hati cemas, tegang, masih juga ditodong dengan senjata oleh mereka-mereka ini, pengkhianat negara ini. Nah, ini membuat tetap kokoh, kuat mempertahankan rahasia di mana suaminya berada. Ibu Jenderal berusaha untuk menutupi kerahasiaan keberadaan suaminya, sehingga dia menjawab pertanyaan mereka-mereka ini dengan lantang. Emang apa pertanyaan dari pasukan ini Bu pada saat itu Bu? Pasukan ini berkata kepada Ibu Jenderal, di mana Jenderal Nasution? Seperti itu Bu, sambil menodongkan senjata ya? Senjatanya. Ibu bisa bayangkan ya, teman-teman bisa bayangkan bagaimana keadaan posisi seorang ibu yang sedang menggendong anak buah hatinya yang sangat disayangi dalam keadaan berlumuran darah. Bagaimana Ibu pada saat itu menjawab saat pertanyaan yang dilakukan oleh Cakrawirawa ini Bu? Iya, dengan sangat miris gitu ya Bu ya. Bu Jenderal menjawab, kalian datang ke sini tidak bisa menemukan Jenderal Nasution karena beliau tidak ada di tempat. Kalian datang ke sini hanya ingin mengambil nyawa anak saya karena anaknya ditembak Bu. Jadi begitu emosinya Ibu Jenderal sehingga sampai berkata seperti itu. Beliau ada di ruang ini tuh berusaha untuk menelpon ya, meminta bantuan ya, karena posisinya pada saat itu ya Ade Irma ini sedang tertembak ya, butuh bantuan pada saat itu ya Bu ya. Oke, sobat-sobat Tenisa, kalau kita bisa bayangin ya betapa tragisnya gitu yang terjadi di peristiwa penculikan ini, dan ya mungkin teman-teman bisa merasakan sendiri deh betapa luar biasanya untuk mempertahankan Indonesia itu ternyata tidak mudah ya Bu ya. Tidak mudah. Karena ujian, cobaan, kekejaman itu diterima oleh para pahlawan, baik pahlawan itu sendiri maupun keluarganya. Nah Bu, ini ada pertanyaan nih Bu. Pada saat Pak Nasution berhasil kabur pada saat keluar kabur itu, saya mendengar bahwa ada yang ditangkap Bu, selain ada korban lain selain Ade Irma. Siapa itu Bu? Itu adalah ajudannya Bu. Ada ajudan. Kepercayaan dari Bapak Jenderal. Beliau bernama Pierre Tendean. Oke, Sobat Tenisa, mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya. Ada salah satu korban penculikan yang dianggap pada saat itu dianggap Pak Nasution ya. Karena mirip Bu. Oh, karena mirip pada saat itu wajahnya ya. Ganteng ya Bu ya? Bukan main. Oh, bukan main. Mungkin kita bisa langsung lihat Bu. Kita lihat langsung ya. Oh, siap. Oke, Sobat Tenisa, kita akan lihat bagaimana terjadi penculikan terhadap Pierre Tendean. Korban selanjutnya dari kejadian ini. Baik. Yaitu Pierre Tendean. Nah, Sobat Tenisa, sekarang kita sudah berada tepat di samping rumah Jenderal Nasution. Nah, ini adalah rumah ajudan yang tadi sudah diceritakan bahwa ada ajudan yang dijadikan korban ya Bu ya? Korban penangkapan karena oleh pasukan karena beliau
menganggap diri beliau adalah adalah Nasution seperti dia itu ya. Dia mengaku bahwa dialah Nasution. Iya. Sehingga langsung dibawa, diculik oleh pasukan Cakrabirawa. Iya, untuk disiksa di sana ya. Pierre Tendian. Beliau adalah pahlawan revolusi. Oke, Sobat Tenisa, kita bisa lihat diagramanya. Oke, Sobat Tenisa, nah kita bisa lihat ya diorama yang di belakang kita ini menceritakan apa nih Bu? Boleh diceritakan ini Bu? Iya. Yang ada di sini. Baik, Bu. Teman-teman, ini adalah kediaman salah satu pengawal Jenderal A.H. Nasution yang bernama Pierre Tendian. Beliau adalah salah satu yang berjiwa besar untuk mengakui bahwa beliaulah Jenderal Nasution. Padahal sebenarnya dia hanya prajurit. Beliau prajurit, hanya pengawal Pak Jenderal. Tapi demi keselamatan komandannya, dia rela berkorban nyawa taruhannya. Dan pada saat itu pada saat itu pun wajahnya memang mirip ya Bu ya, kalau kita lihat tadi ya. Benar sekali. Wajahnya seperti adik kakak. Iya, adik kakak. Pak Jenderal dengan pengawalnya itu mirip sekali wajahnya. Sehingga pasukan Cakrabirawa itu terkelabui, artinya dia tertipu. Padahal sebenarnya ini ajudannya bukan jenderal ya. Jenderalnya menyelamatkan diri. Seperti itu. Ini salah satu kejadian saat dimana Pierre Tendian dipaksa untuk ikut ya. Dipaksa bahwa dia harus mengakui bahwa dia adalah Jenderal Nasution itu. Dan dia juga berusaha menutupi bahwa dia memang Jenderal Nasution. Sehingga begitulah kemiliteran ya Bu ya. Bahwa komandan di atas segala-galanya. Seperti itu. Yang namanya kesetiaan ya Bu ya. Loyalitas, kesetiaan kayaknya ini kita memang belajar dari para pahlawan tentang loyalitas ya Bu ya. Tentang kesetiaan ya Bu. Ya, kesetiaan kepada negara, kesetiaan kepada pimpinan kita seperti itu. Baik. Nah, setelah kita lihat tadi ya Bu ya, bagaimana Pierre Tendian dipaksa dibawa oleh Cakrabirawa, kita akan melihat di dalam ya Sobat Tenisa, kita akan melihat bagaimana miniatur-miniatur A.H. Nasution ini selama hidupnya gitu. Boleh kita lihat? Ini Pak Nasution di sini sebagai ketua MPRS. Sobat Tenisa TV, sudah nggak kerasa ya, kita sudah berkeliling, berputar ya ke rumah Pak A.H. Nasution. Ya, kita sudah ada di penghujung acara nih Bu. Nah, tapi sebelum itu saya coba pengen tanya, mungkin sobat-sobat Tenisa bertanya nih Bu, pengalaman Ibu, pengalaman kita nih selama di sini tuh seperti apa Bu? Mungkin boleh diceritakan Bu? Iya, jadi teman-teman dari awal kita masuk ke museum sampai pada belakang belakang halaman museum ini, kami ya berdua merasakan betapa perjalanan perjuangan para pahlawan itu luar biasa. Ya. Betul. Mempertahankan ideologi negara itu sungguh-sungguh dipertahankan. Sehingga kita masih bisa memiliki ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Dengan 5 dasarnya. Kemudian motivasi apa yang dilakukan oleh para pahlawan untuk negara ini menjadi tambahan buat kita untuk melanjutkan perjuangan mereka mengisi kemerdekaan. Jadi teman-teman, silakan untuk mengunjungi museum agar kita bisa memahami bagaimana perjalanan sejarah bangsa ini dalam memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan ideologi, sehingga kita bisa menyebut untuk saat ini NKRI harga mati. Ya, berarti kita sangat merekomendasikan sekali ya bahwa sobat-sobat Tenisa
harus nih jalan-jalan ke sini gitu, nggak harus ke mall terus ya, jalan-jalan lah, museum date mungkin ya Bu ya. Iya. Karena Presiden Soekarno pernah bilang berpesan bahwa generasi muda yang mengerti, memahami dan tidak melupakan sejarah bangsanya adalah menunjukkan bahwa negara itu adalah negara yang besar. Ya, nah itu pesan yang luar biasa. Luar biasa sekali. Pastikan bahwa Sobat Tenisa itu memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme pastinya ya Bu ya. Jelas, Bu. Iya baik. Oke. Bu Liwa terima kasih banyak nih sudah menemani kita bersama Tenisa ya. Nah mudah-mudahan next kita akan lanjut ke museum berikutnya. Terima kasih banyak Bu Liwa. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman sudah menemani kita berkeliling di Museum AHA Nasution. Next, kita ke museum mana lagi? Silahkan komen di bawah ini ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share Anissa TV. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.